Selamat sore, selamat sahabat buat kita semua. Kembali Rumah Sakit Advent Bandung dengan program Anda Bertanya, Dokter Menjawab. Bersama saya, Peggy Skanderwower, yang memandu acara ini, dan narasumber kita adalah Dr. Viva Aprilia Kadi. Dan sebagai host, dokter salah lagi. Bapak Joko Santoso, dokternya nanti ya. Baik, terima kasih untuk kehadiran dari sahabat-sahabat pada sore hari ini yang setia mengikuti acara dari Rumah Sakit Advent Bandung. Dan sebelum kita memulai, kita akan mendengarkan dulu sebuah lagu, dan setelah itu saya akan buka dengan doa, baru kita akan berkonsultasi dengan Dr. Viva. Begitu ya Pak Joko ya? Ya, silakan Pak Joko. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat, pilihan kita. Sinar mentari yang cukup kuatkan tulang-tulang, energik berolahraga, tubuh berfungsi baik, hubungan sosial yang baik, jadikan hidup bahagia. Air jernih yang cukup segarkan seluruh tubuh. Tuhan yang terutama, Ia sumber kehidupan. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat, pilihan kita. Hidup sehat, pilihan kita. Amin. Hidup sehat pilihan kita. Jadi bukan pilihan orang lain, bukan pilihan dokter, bukan pilihan orang tua, tapi kita secara pribadi. Kalau kita mau sehat, kita pilih hidup sehat. Ya, baik, kita akan mulai dan kita akan sama-sama berdoa supaya acara ini lancar ya. Segala peralatan yang kita gunakan boleh terkendali ya, sehingga tidak ada hal-hal yang akan membuat jaringan kita jadi ngadat gitu kan ya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih, terpujilah namamu. Kami akan memulai acara untuk konsultasi bersama dengan Rumah Sakit Advent Bandung untuk acara Anda bertanya dan dokter menjawab. Kiranya Tuhan menuntun, menjaga, melindungi semua peralatan yang kami gunakan dan berkati juga para narasumber. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin buat kita semua. Dan sekarang kita akan panggilkan langsung narasumber kita, yaitu Dr. Viva Aprilia Kadi. Selamat sore. Ya, selamat sore dok. Aduh, dokter nih cantik sekali. Aduh. Saya jadi mana ya? Senang sekali melihat wajah cantik ini yang tadi ya pakai kerudung pink, sekarang hijau ya.
Dok, boleh dong Ya, cerita dulu, ini ada dokter dan dokternya. Dari mana nih? Dokter kan dari Unpad ya dok ya, dari tamatnya Unpad. ya, Semuanya Unpad. dari Unpad, Bu. Semuanya dari Unpad, wow, satu gedung ya. Jadi Ngirit bolak-balik ongkos. terus ngirit ya. Tapi emang Iya. enak, udah kenal semua ya. Jadi Iya. udah nggak canggung lagi ya. Wow, luar biasa. Nih kalau saya bacain riwayat pendidikan, waduh panjang sekali loh ya. Nggak usah. Waduh, ini sekolah melulu nih dan seminar mulu, banyak banget gitu ya. Em, ini spesialis A-nya tuh anak pasti ya dok ya. Iya. AK, Kayaknya M, tuh konsultan. K-nya tuh konsultan, M-nya master, Magister kesehatan. magister kesehatan, spesialis anak ya. Iya. Iya, wow, ini dia nih. Saya undang teman saya, suruh ikut, dia bilang ya istri saya udah nggak bisa punya anak katanya. Terus saya bilang loh, buat cucu atau keponakan gitu ya yang baru mau ini apa baru mau punya anak atau baru sudah punya anak yang kecil, ayo ikutan acara ini gitu ya. Jadi terima kasih dokter 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 Viva. Nggak usah panjang-panjang dong. Saja. Aduh, panjang, tapi memang kalau melihat wajahnya kayaknya dok masih SMA deh, tapi ternyata Aduh, umurnya udah panjang banget. udah tua. Ya, kalau dokter Viva udah tua gimana saya nih? Tuan saya deh. Aduh, saya udah lihat loh tanggal lahirnya. Oh, udah. Tahunnya beda jauh. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih nih dok kesediaannya untuk menjadi narasumber di acara Anda bertanya, dokter menjawab. Dan memang banyak sekali bakalan ada pertanyaan-pertanyaan dari partisipan Zoom ini ya, dok ya. Oke, nah sebelum mungkin kita akan bertanya, dokter boleh ya memberikan apa namanya memaparkan materi ya pengetahuan buat kita semua apa sih yang namanya efek anemia ibu hamil gitu kan pada bayi. Nah, mungkin dokter boleh mempresentasikan sedikit tentang materinya ini dan nanti kita akan masuk ke tanya jawab ya kan. Eh, tentang anemia, tentang anak-anak, tentang bayi, maksudnya kemudian tentang ibu hamil. Nah, saya nanti akan bernostalgia waktu hamil. Baik, Dokter Viva silakan. Izin share ya, Bu. Boleh, boleh. Sudah terlihat ya? Ya, sudah. Ya, terima kasih, Bu. Saya mulai ya, Bu ya. Silakan, Dok. Selamat sore semuanya. Terima kasih atas kesempatan kedua saya sedikit mungkin berdiskusi. Ini adalah topik yang sebenarnya mungkin sudah sering diceritakan oleh Dokter Joyce, oleh Dokter Selvi, Dokter Harmi ke ibu-ibu hamil yang kontrol ke beliau-beliau. Cuma mungkin saya di sini sedikit mengulas tentang kalau ibunya tidak aware, ada loh efeknya terhadap bayinya dan anaknya nanti kelak gitu ya Bu ya. Izin. Jadi pengaruh anemia kehamilan terhadap janin dan bayi. Latar belakangnya ini banyak sekali kejadian anemia pada ibu hamil terutama di Indonesia yang tidak ibu-ibunya tuh merasa tidak penting gitu, merasa biasa bahwa kejadian yang anemia itu hal yang biasa pada ibu hamil. Padahal 18-20% dari kejadian ibu hamil itu kebanyakan adalah anemia, terutama di daerah kita ya, di Indonesia. Yang apalagi di Bandung nih, yang kebanyakan ibu hamilnya masih suka makannya adalah apa ya, seblak. Seblak. Ibu nggak tahu ya Jajanan ya? seblak. Jajanan, jadi jajanannya tuh banyak kan seblak, cilok, cimol. Di Bandung ada banyak tuh. Betul. Apalagi Bandung banyak ya jajanannya ya. Iya, jajanan yang seperti itu yang kita nggak tahu kandungan gizinya seperti apa, tapi memang mungkin gurih ya, jadi banyak yang suka. Dan dari penelitian itu ternyata memang 40% di negara berkembang, dan kita masih negara berkembang kan, ibu hamilnya itu kadar HB-nya cukup rendah atau anemia. Dan selain itu menjadi masalah buat ibunya, itu juga menjadi masalah buat janin yang dikandungnya. Ini adalah sebaran dari
anemi di dunia, bahwa ternyata di Indonesia itu masuk bagian yang cukup banyak aneminya. Hanya di negara-negara maju ya, di Eropa, di Amerika Utara, Kanada, USA, itu yang sudah bebas dari anemi. Tapi selebihnya 2/3 dari penduduk dunia yang hamil ternyata anemi, terutama di Asia nih, banyak nih. Mhm. Definisinya itu kalau misalnya anemia itu adalah suatu kondisi di mana sel darah merah tidak mampu membawa oksigen. Kita kan sama-sama tahu bahwa salah satu fungsi dari sel darah merah adalah membawa oksigen. Jadi oksigen itu dibawa oleh sel darah merah ke hampir seluruh organ tubuh ya. Itu sangat dipengaruhi dari usia juga, dari jenis kelamin gitu ya menurut WHO. Dan kalau batasan untuk ibu hamil, batasnya 11. Jadi kalau misalnya ada ibu hamil yang HB-nya di bawah 11, itu kita sebut sebagai anemia dalam kehamilan. Dan ini sangat berpengaruh pada kondisi janinnya. Banyak juga di Indonesia, terutama saya lihat kalau misalnya saya lagi SC gitu ya, atau nolong partus gitu, ada ibu-ibu kebanyakan di Indonesia HB-nya itu 9-10 gitu, dan itu dianggap baik-baik aja, dianggap normal. Padahal secara WHO itu sudah masuk suatu klasifikasi dari anemia yang ringan, dan itu juga sangat berpengaruh terhadap kondisi bayi. Salah satunya nanti bisa menyebabkan kekurangan oksigen pada bayi, karena sekali lagi kita harus ingat bahwa sel darah merah itu membawa oksigen. Jadi semakin kurang jumlah sel darah merah, berarti semakin sedikit oksigen yang terbawa di dalam tubuh kita. Apalagi kalau kandungan sel darah merah pada ibu hamilnya itu kurang dari 8, itu sudah mulai berat ya. Kenapa sih sangat penting jumlah HB itu atau sel darah merah itu, kenapa sangat penting untuk bayinya? Sementara yang anemi misalnya ibunya. Karena sel darah merah itu kan ada zat besinya, mengandung zat besi, mengandung oksigen, yang itu bisa melewati plasenta. Pada saat dia melewati plasenta, masuk ke dalam bayinya, itu akan mempengaruhi juga sebaran oksigen dari bayi yang tumbuh. Kalau misalnya sel darah merahnya kurang, melewati plasentanya jumlahnya sedikit, maka bayinya akan berusaha memperbanyak karena dia juga butuh oksigen yang tinggi. Dan dia mengambil zat-zat besi yang ada di ibunya. Justru nanti akan mempengaruhi juga ibunya menjadi semakin lemah. Jadi hati-hati bahwa mungkin kayaknya sedikit hanya 9 gitu, nggak apa-apa lah 9, nggak apa-apa 8, tapi itu juga sangat berpengaruh nanti ke kondisi bayinya. Ini adalah mekanismenya. Jadi kalau misalnya jumlah sel darah merah pada ibu itu rendah, berarti zat besi yang ada di dalam sel darah merah, pembuluh darah ibunya juga menjadi rendah. Karena sekali lagi, sel darah merah itu membawa zat besi dan membawa oksigen. Begitu jumlah sel darah merahnya rendah, berarti zat besi dan kandungan oksigennya jadi turun di dalam pembuluh darah ibu. Itu juga akan turun masuk ke dalam plasenta, dari plasenta masuk ke bayi, sehingga jumlah zat besi dan jumlah oksigen yang masuk ke dalam bayi juga lebih rendah dibandingkan yang seharusnya. Sehingga membuat plasentanya itu memperbanyak diri dengan cara membuat sel-selnya bertumbuh menjadi hipertrofi kita bilang. Jadi hipertrofi itu sesuatu pembentukan yang tidak seharusnya, yang harusnya ukurannya misalnya tebalnya cuma A menjadi A aksen. Nah itu tidak bagus juga buat plasenta ibu karena itu akan jadi masuk ke dalam rahim ibunya. Karena semakin banyak hipertrofinya akan semakin masuk ke dalam plasenta ibunya. Nah, itu juga akan membuat salah satunya efek komplikasi pada ibu adalah menjadi plasenta akreta karena dia memperbanyak diri ke bawah-bawah untuk memperbanyak sel darah merah dan memperbanyak oksigen untuk bayinya. Dan dengan memperbanyak diri itu akan terjadi reaksi yang disebut reaksi peradangan atau inflamasi yang juga akan mempengaruhi kandungan oksigenasi ke bayi. Jadi nanti juga semuanya akan terganggu baik plasenta maupun ibunya.
Untuk memperbanyak oksigenasi, untuk memperbanyak kandungan zat besi yang dibutuhkan oleh bayi, pembuluh darah yang masuk yang dibentuk oleh plasenta juga jadi berbanyak. Tadi udah ukurannya diperbesar, jumlah pembuluh darahnya juga diperbanyak. Jadi disebut sebagai kolateral. Nah, itu pada saat terjadi kolateralisasi dari pembuluh darah sehingga pembuluh darah kecilnya langsung memperbanyak. Nah, itu akan langsung melengket ke dalam rahim sehingga akan mengakibatkan komplikasinya pada saat plasenta lahir perdarahan besar pada ibunya. Jadi hati-hati pada bayi yang ibu yang anemi itu juga selain membahayakan ibu, dia juga akan mempersulit bayi. Wow. Jadi ini ya plasenta itu. Jadi sel darah merah di bayi di ibu akan masuk melalui plasenta, lalu masuk ke dalam livernya bayi. Di liver itu seharusnya dibentuk di pembuluh darahnya adalah dari sel darah merah yang bentuknya primitif menjadi matang. Tetapi kalau jumlah dari sel-sel darah merah itu berkurang, maka akan diserap livernya bayi itu akan menyerap dari beberapa organ-organ yang ada di ibunya. Jadi ibunya nanti semakin lemah. Hmm. Nah, ini adalah beberapa efek dari anemia ibu pada janin dan nanti pada bayi lahir, yaitu nanti akan jadi aborsi. Oh. Kenapa terjadi aborsi? Karena itu oksigenasinya berkurang. Ya, pada saat oksigenasi berkurang, janinnya tuh nggak tumbuh bagus. Ya, janinnya nggak tumbuh bagus. Jadi lama-lama plasentanya juga karena terjadi hipertrofi, jadi pembuluh darah yang banyak, justru makanan ke dalam bayinya jadi tidak Kurang. baik, jadi kurang. Sehingga pertumbuhan bayinya juga nggak bagus. Kadang-kadang usia kehamilannya mungkin 38 atau 37 cukup bulan, tapi berat bayinya kurang dari 2.500 kan kita banyak nih beberapa kasus di Advent juga kan gitu ya, gagal tumbuh, IUGR gitu ya. Hanya mungkin ibunya mungkin alasannya makannya nggak mau, makannya terbatas gitu ya, sayang. Jadi terjadi retriksi dari tumbuh kembang bayi selama di dalam kehamilan. Yang pertama itu gizi ya. Jadi kalau sumbernya kurang, pasti yang dialirkan juga kurang, sehingga gizi yang masuk ke dalam bayi juga kurang. Pertama jadi restriksi pertumbuhan. Yang kedua tadi yang sudah saya sempat singgung sebelumnya bahwa sel darah merah itu membawa oksigen. Apabila jumlah sel darah merahnya turun, sehingga oksigen yang masuk, yang ditransfer melalui plasenta masuk ke dalam bayi juga turun. Sehingga pada saat bayi belum lahir, dia sudah kekurangan oksigen. Sehingga pada saat bayi lahir, sudah terjadi asfiksia ya, Apgarnya jadi suka rendah, jadi kita harus pakai alat-alat macam-macam, padahal mungkin seharusnya itu bisa dicegah sebelumnya. Lalu jadi mudah infeksi karena tadi sekali lagi akan mudah terjadi peradangan. Karena sel-sel begitu ada inflamasi, peradangan meningkat, maka terjadilah reaksi infeksi. Lalu pada saat bayi terjadi kurang oksigen, bayi terjadi peradangan, maka bayi mudah sakit. Jadi bayi lahir yang harusnya alert, bagus tonus ototnya bagus, menangisnya kuat, ini jadi lemah, jadi butuh alat bantu nafas, sehingga angka kesakitan bayinya menjadi tinggi. Begitu angka kesakitan bayi tinggi, padahal dia daya imunitasnya, bayi baru lahir kan imunitasnya masih rendah ya, jadi kemungkinan meninggalnya jadi juga jelek, jadi lebih tinggi jadinya ya. Selain itu sekali lagi karena sel darah merah itu bersangkutan dengan oksigen, maka oksigenasi yang paling penting selain buat jantung dan paru-paru buat dia hidup adalah ke otak. Ya, jadi pasti akan ada gangguan menjadi kepintarannya gitu ya, untuk fungsi dari sekolahnya, fungsi dia beradaptasi terhadap lingkungan juga jadi berkurang. Oh. Nah ini ya, jadi basicnya adalah zat besi sama oksigen. Kalau misalnya zat besi itu sangat kurang, jadi lebih rendah dari seharusnya, lalu oksigen jadi rendah lebih seharusnya, otak juga jadi tidak berfungsi dengan baik. Otak bayi yang harusnya, otak bayi itu sebenarnya terjadi sinapsis yang multiplikasi sinapsis itu terjadi pada mulai semester ketiga, jadi usia kehamilan 7 bulan sampai usia 2 tahun. Itu waktu yang sangat krusial untuk terjadi sinapsis itu jadi penyambungan dan pematangan neuron-neuron otak.
Kalau Oh, itu malah kita kekurangan oksigen, kekurangan zat besi, fungsi pematangannya itu jadi terganggu. oh Nah, gitu. pada saat terganggu, pasti beresiko dengan fungsi berikutnya setelah dia nanti sekolah ya. Nah, itu Hmm, jadi mungkin awalnya cuma ibunya anemi, tapi iya, kesininya jadi panjang ya. panjang Jadi anaknya juga kena ya, Dok ya? anaknya juga kena. Jadi memang ibu hamil itu harus sehat. Hmm. Jadi ini mungkin ringkasannya HB atau anemia pada ibu akan menjadi gangguan oksigenasi pada ibu juga. Gangguan oksigenasi pada ibu pasti akan mengganggu jadi gangguan oksigenasi juga pada janin, pada fetal hipoksia, jadi kekurangan oksigen pada janin. Itu akan membuat janinnya itu berusaha untuk membentuk sel darah merah yang tinggi. Dia memperbanyak karena ingin mencukupi oksigenasinya. Begitu oksigenasi jadi dia pembentukan sel darah merah yang belum matang itu jadi tinggi, itu akan terjadi reaksi peradangan dan jadi kekentalan ya karena selnya jadi bertambah, multiplikasinya jadi banyak untuk mengambil oksigen. Itu akan membuat darahnya menjadi kental sehingga justru aliran darah ke otaknya juga jadi kurang sehingga terjadi fungsi otak, terjadi aliran darah ke organ-organ lain juga terganggu menjadi gagal organ ke tempat yang lain. Sehingga yang pertama dia bisa menjadi gangguan di fungsi otak. Yang kedua, karena aliran darah juga yang paling sulit adalah ke saluran cerna, dia akan menjadi NEC. NEC itu adalah nekrosis tapi di usus. Lalu Oh, terjadi hipoglikemi. Ya, ini juga hati-hati terjadi hipoglikemi, hipokalsemi yang membuat bayi menjadi kejang. hmm. Itu juga hati-hati. Lalu semakin banyak pembentukan sel darah merah yang imatur, yang belum bagus karena dia fungsi dari sumsum tulang bayi kan belum bagus, tapi dia harus memproduksi banyak untuk mengejar oksigenasinya itu, sehingga sel darah merahnya sel darah merah yang tidak matang. Itu Hmm. akan membuat sel darah merah mudah pecah, jadi mudah kuning bayinya. Ya. Oh, itu mungkin ya kasus yang terbanyak yang Iya, sering terjadi ya, mm. bayi-bayi pada kuning Ya, gitu. bayi-bayi ibunya anemi biasanya bayi-bayinya jadi kuning gitu ya. Itu juga salah satu karena dia membentuk sel darah merahnya yang imatur yang jadi malah mudah pecah. Hmm. Jadi hati-hati dengan apalagi dengan anemia yang berat akan terjadi gangguan oksigen apabila sebentar aja. Misalnya trimester ketiga aja itu juga mengganggu menjadi gangguan IQ ya, gangguan pinteran atau jadi kalau kita istilahnya sekarang lemot ya, Bu ya. Ya, jadi lemot. Agak lemot gitu, loadingnya lama, Hmm. mungkin itu karena oksigenasi ke otaknya kan terganggu Iya, sejak kehamilan. iya. Tapi kalau dia sejak awal kehamilan, dia bukan cuma lemot, dia bisa jadi gangguan tumbuh kembang ya. Jadi Hmm. mungkin kalau misalnya teman-temannya udah bisa bicara, Dia yang belum. dia belum gitu. Kenapa ya anak saya kok belum bisa bicara gitu? Hati-hati mungkin ibunya anemi sejak dari awal kehamilan ya. Jadi hati-hati dengan anemi pada bayi juga karena berkaitan. Ibunya anemi akan melahirkan bayi yang bisa anemi juga dan itu akan mengganggu tumbuh kembang bayi. Tumbuh kembangnya bisa hanya tumbuh jadi tingginya terganggu, berat badan terganggu, tapi juga kembang. Kembang itu adalah pertumbuhan dari kepintaran itu juga akan terganggu. Kalau saya juga sempat waktu tahun yang lalu melakukan penelitian di Hasan Sadikin, ternyata dari ibu-ibu yang mengalami anemia 79%, 80% dari ibu-ibu yang anemia bayinya lahir BBLR di bawah 2.500. Ah, 80%. Jadi cuma 20% yang bayinya lahir normal. Jadi ini sangat bermakna ya. wow, Ya, tinggi lalu juga itu. tinggi, tinggi, tinggi. Ini di bawah 10, Bu. Jadi kita sebut sebagai anemi nggak di bawah 11, di bawah 10 masih. Jadi maksudnya 10 ke atas kita sudah tidak bilang anemi lah ya. Saya Hmm. nggak tahu kalau ternyata cut off point-nya kemarin itu kita naikkan jadi 11, oh itu bisa lebih banyak mungkin. Dan ternyata dari ibu-ibu anemi kelahirannya juga 75% lebih prematur. Jadi di bawah Oh, 37 minggu. Jadi sangat bermakna di Hasan Sadikin terutama ya, saya penelitiannya di Hasan Sadikin bahwa ibu anemi 80% bayinya beratnya kurang di bawah 2.500 BBLR dan 75% jadi prematur walaupun mungkin 35-36 minggu. oh, Dan ternyata
Selain terjadi pada bayi-bayi yang baru lahir, anemia juga akan berpengaruh juga pada kehidupan selanjutnya pada saat dia masa anak dan masa remaja atau adolescence. Oh, Karena itu akan terbawa. Iya, terbawa terus ya dia. terbawa. Iya, akan terbawa karena itu biasanya akan dipengaruhi oleh pola hidup keluarga ya. Jadi Wow. akan terbawa terus bahwa ibunya akan merasa bahwa 9 nggak apa-apa, 10 nggak Hmm. apa-apa gitu. Kadang-kadang kalau kita melihat kok bayinya pucat gitu, ibu-ibu suka bilang, oh nggak pucat ini putih gitu, bodoh. Ah, Suka kinclong. rejected ya, nggak pucat ini putih gitu. Oke, Oke. jadi memang agak sulit. Mm-mm. Kita ngomongin tentang anak setelahnya ini. Pada saat bayinya itu dan kalau misalnya dibiarkan nanti kita jadi stunting. Padahal kita di Indonesia kan Stunting apa lagi tuh, Dok? cegah stunting. Hah? Stunting itu pendek ya. Oh, Jadi tinggi badan yang tidak sesuai dengan tinggi seharusnya. Tetapi memang ini harus diukur dari tinggi ayah dan tinggi ibu. Jadi tinggi ayah dan tinggi ibu juga harus diperhitungkan berapa mediannya. Setelah itu kita ukur, kita plot tinggi maksimal dia harusnya berapa, tinggi minimal dia berapa. Kalau di bawah itu kita anggap dia stunting. Ya. hmm. Dan ini menjadi apa ya lingkaran setan katanya bahwa Amat. ibu lingkaran setan akan jadi stunting itu berputar. Hmm. Apabila ibunya anemi akan melahirkan bayi yang kurang bulan, yang akan melahirkan bayi yang kurang berat badannya kurang, berat badan lahirnya kurang akan mengakibatkan anak yang juga pendek, anak yang stunting. Begitu anak yang stunting juga pada saat remaja menjadi dewasa juga akan menjadi anemi. Karena Hmm. gizinya tidak cukup membulat begitu dia dewasa, hamil lagi, anemi lagi terus saja. Itu nggak akan selesai kalau kita nggak memutuskan rantai di Nah, saat awal. nanti dibahas nih cara memutuskan rantai ya, Dok. Oke. Ini jadi bisa dicegah nih 1000 hari pertama. Jadi pada ini mungkin memutuskan rantainya pada saat 1000 hari pertama pregnancy awal. Sejak awal kita hamil, kita harus yakinkan bahwa kita sehat. Gitu. Jadi nggak cuma tensi, nggak cuma nadi, nggak cuma berat, nggak cuma apa, tapi juga jangan lupa jaga makanan ya, karena tumbuh bayi kita itu sangat tergantung dari nutrisi ibu. Itu di 270 hari pertama kehamilan. Lalu di 1 tahun pertama kehidupan kita juga harus aksi eksklusif, tapi makanan juga harus baik. Lalu di tahun kedua, justru di tahun kedua itu harus sudah makan ya. Ini juga suka kadang-kadang ada beberapa keluarga yang mispersepsi di sini bahwa harus ASI selama 2 tahun, terus jadi dia begitu lewat setahun dia masih mengejar ASI-nya, sementara kalorinya tidak dikejar untuk makanan tambahannya. Jadi 2 tahun pertama dan kehamilan adalah suatu hal yang titik awal di mana kita harus potong kompas untuk supaya tidak terjadi stunting di 1000 hari pertama kelahiran. Mungkin sekian dari saya. Kalau ibunya senang, ibunya sehat, maka bayinya juga bisa sehat. Sehat ya. Terima kasih. Wah, terima kasih ini Dokter Viva, luar biasa kita mendapat pengetahuan baru. Sayangnya saya ini pasti nanti buat cucu saya aja, saya udah Tapi ini Dok ya, berbicara tadi di awal tentang ibu hamil itu kan kalau di awal ibu hamil itu kan suka yang namanya mual, nggak mau makan, pusing gitu ya. Nah, tapi ada juga yang nggak mengalami apa-apa. Apakah itu juga berpengaruh dari oksigen tadi ya? Kalau nggak salah sih hormonal, mungkin nanti ada kalau dokter Selvi dan ada dokter Joyce bisa koreksi saya ya. Jadi biasanya mual itu kan pengaruh hormonal ya Bu ya. Pengaruh hormonal di awal-awal kehamilan itu kan memang pasti kita berubah hormon, jadi itu suka membuat kita menjadi mual. Tapi kalau misalnya kita tetap jaga makan, kan mual itu di awal-awal kehamilan saja ya, kita bisa kok enggak setiap makan itu mual. Saya juga ngalamin nih Bu, bahwa waktu setiap hamil itu justru
taunya tuh karena mual gitu. Kalau setiap mandi muntah gitu. Kalau setiap habis mandi muntah pasti saya hamil gitu ya. Oh, Kalau nggak mandi nggak muntah, tandanya cuma kalau mandi kok muntah gitu. Oh saya hamil gitu. oh, Kayaknya alergi dingin kan. Tapi sebenarnya itu bisa kita akali dengan kalau kita tenang ya. Kalau hmm, kita tenang, kita nggak terfokus dengan rasa mualnya, hmm, hmm, hmm. itu kita bisa makan kok. Oh, oke. Nah, sudah ada pertanyaan nih di kolom chat ya. Bagi Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting ini, jika mau bertanya tolong tuliskan pertanyaan di kolom chat. Nanti saya akan bacakan dan Dokter Viva akan menjawab sesuai dengan materi yang tadi sudah dipresentasikan. Iya. Wah, ini sebenarnya banyak mau pertanyaan, tapi saya mau mendahulukan dulu nih dari peserta Zoom ya. Ini dari Ya. Freda Maisinaga. Dok, untuk bayi baru lahir batas HB berapa? Bila rendah harus ditransfusi? Terima kasih Bu Freda. Kalau bayi baru lahir sebenarnya kita lihat klinis ya Bu ya. Nggak setiap bayi perlu kita transfusi. Kalau klinisnya bagus, kita lihat dalam 3 hari. Kalau klinisnya bagus tidak perlu oksigen, minumnya bagus, beratnya bertambah, sehari minimal 25 gram per hari, kita bisa lihatnya hematokrit, tidak di HB sih Bu, kita lihatnya adalah hematokrit. Hematokritnya boleh di 28 sampai 30. Jadi kalau misalnya katanya hematokrit adalah 3 kali dari HB, berarti minimal 9 Bu. Gitu. Tapi kalau misalnya dia butuh oksigen, misalnya dia agak distres nafas atau ada asfiksia, lalu dia perlu kita kasih terapi oksigen, itu batasnya jadi lebih tinggi. Ya, kita jaga hematokritnya di 36. Jadi kira-kira HB-nya di 12. HB-nya. HB normalnya tuh di berapa sih dok harusnya? Kalau normal sebenarnya HB bayi neonatus itu minimal 14 sampai 16, Bu. Oh, itu yang normal buat ibu Normal buat bayi baru buat lahir, bayi. ya itu Ibu hamil 14 sampai 16 ya normalnya, itu bagus gitu. Di bawah itu memang sudah agak turun, tapi biasanya kita lihat makanya 3 hari kalau misalnya dia minum bagus, kita harapkan dari intake minumnya itu akan bertambah dalam waktu 1 minggu. Ya, baik. Semoga sudah menjawab ya dari Bu Freda. Selanjutnya dari Ocha. Apakah penting suplemen zat besi buat bayi? Apa cukup dari ASI saja? Si ibu makan-makan yang nutrisinya baik. Dulu anak saya dikasih dokter suplemen tersebut, tapi saya hanya 1 kali kasih aja karena susah kasih ke bayi. Ya. Sekarang nggak susah loh, Bu Ocha. Sekarang ada yang drop. Jadi disarankan apabila tadi tuh misalnya berat bayinya tuh tampak pucat tanpa anemi, lalu kalau misalnya kita bisa periksa HB-nya masih rendah 10 ke bawah gitu ya, lalu beratnya nggak naik-naik, itu kita bisa tapi kalau bayi itu bisa kita tunggu sampai usia 2 bulan. Kalau memang dalam waktu 2 bulan tidak tercapai target HB-nya atau hematokritnya, maka kita bisa kasih suplemen besi 2 sampai 3 miligram per kilo per hari selama 3 bulan. Jadi jangan dikasih cuma sekali, kasihnya 3 bulan. Kenapa sih 3 bulan? Karena usia sel darah merah itu 120 hari. Jadi diharapkan pada saat dia pembentukan sel darah merah berikutnya di 120 hari kemudian, dia sudah bagus gitu. Jadi jangan dikasih sekali. Lalu pertanyaan berikutnya adalah cukup nggak sih dengan ASI? Jadi gini, kebetulan saya Satgas ASI, jadi saya pasti senang dengan ibu yang sangat memberikan ASI, tapi memang gini, kandungan zat besi di ASI itu lebih kecil dibandingkan susu di luar ASI. Ya. Walaupun di dalam beberapa artikel dibilang bahwa zat besi di dalam ASI jauh lebih mudah terabsorpsi dibandingkan zat besi yang susu bukan ASI. Tapi jumlahnya memang kecil. Kadang beberapa kurang.
Jadi saya harapkan kalau misalnya memang ibu agak sulit memberikan suplemen zat besi kepada bayinya, ibunya yang minum Ibunya yang suplemen. konsumsi. Oh, Iya, ibunya minum suplemen zat besi. Walaupun efek sampingnya adalah sembelit ya, karena oh, zat besi itu mengentalkan tinja. Jadi memang oh. kita pada saat kita mau defekasi itu agak agak sulit, jadi harus banyak minum. Tapi itu sangat membantu jumlah zat besi di dalam ASI. Hmm, gitu ya. Oke, terima kasih. Semoga Ocha menjawab ya, Ibu Ocha. Nah, selanjutnya nih dok. Dok, untuk ibu hamil batas HB-nya berapa? Ya, tadi sudah dijawab dokter ya, 14 sampai 11. 16. Kalau itu untuk bayi, Oh, itu untuk bayi, 14 kalau sampai 16. kalau Kalau ibu untuk hamil? ibu hamil 11. Itu Oh, WHO ibu tadi, hamil ya. 11 ya? Ya. 11 aja? Kalau WHO tadi nanti boleh konfirmasi ke dokter Selvi sama dokter Joyce punten. Ah, Sepengetahuan saya 11 minimal. 11 ya? Iya. Oke. Nah, jauh sekali ya dok, dengan 9, 11 itu kan lumayan ya. Jauh. Jadi kalau Ya. orang 9 dia pikir biasa-biasa nggak apa-apa, itu memang bahaya ya? Iya, bahaya ke bayinya nanti. Bahaya ke bayinya ya? Iya. Oke, Jadi jangan bilang, saya biasanya juga 9. Oh, nggak apa-apa. Jadi makanya saya suka kalau nggak hamil ya mungkin kan kena dampaknya dia sendiri ya, Bu ya. iya, Tapi iya. kalau hamil kan ngedampak ke nyawa lain gitu. Iya, Jadi nyawa lain. Dan tadi yang waktu presentasi dokter di awal, bahwa kalau HB-nya itu mengecil itu karena termasuk juga dengan kekurangan oksigen. Nah, ya, itulah yang menyebabkan kadang-kadang janin itu nggak bertumbuh ya, iya betul. sehingga harus dikeluarkan gitu ya. Itu penyebabnya itu juga ya, Salah karena satunya itu anemia itu. karena reaksi inflamasi juga membuat HB rendah itu juga merangsang reaksi inflamasi pada bayi. Hmm. Oke, kita lanjut kepada pertanyaan berikutnya dari Pak Gunawan TJ. Apa beda penyebab dan patofisiologis sangobion bisa mengatasi anemia pada balita, dewasa, dan orang tua perkotaan atau pendesaan? Sangobion, saya nggak nggak menyebut merek Oh dagang, iya, nggak di nggak di waduh habis nggak baca diiklankan. namanya. Jadi saya bilang suka suplementasi zat besi ya, Iya, apapun mereknya gitu. mereknya apa aja gitu Mereknya kan. apa saja. Jadi dosisnya tetap merek apapun adalah 2 sampai 3 miligram per kilo per hari. Nanti berapa cc-nya mungkin bisa konsultasi ke dokter anak yang Ya. terdekat. Memang disarankan tidak minimal itu kita sarankan biasanya 2 minggu, itu karena yaitu kita merangsang pembentukan sel darah merah baru. Paling bagus sampai 3 bulan gitu sih Bu pemberiannya. Eee, Pertanyaannya, kalau nggak salah ini ada Iya, pertanyaan yang ini ada tuh yang di atasnya tadi, apa tuh fisiologi ya, anemi? patofisiologis anemia pada, oh ini bukan, ya ya ya. Apa beda Oh, penyebab dan patofisiologis anemia pada fetus? Oh ini tadi saya belum baca ya, iya, Pak Gunawan ya, belum ya? ya. Ini Oke. dijadikan satu banyak nih pertanyaannya Pak Gunawan. Iya Pak Gunawan nih. Pertama patofisiologinya anemia, lalu sangobion, dan ketiga paparan COVID. Mm-mm. Tadi untuk yang sangobion, saya mungkin mudah-mudahan sudah terjawab ya, Bu ya, bahwa dosisnya sama, tapi biasanya ukurannya tergantung berapa cc kalau untuk bayi dan anak itu nanti dikembalikan ke dokternya masing-masing karena beda merek, beda ukuran, beda Mm. beda beda dosis gitu Iya ya Kak beda ya. dosis ya. Karena Mm. punten saya Tidak menyebutkan. tidak menyebut merek, jadi saya tidak mengeluarkan cc-nya berapa, punten bisa. Iya. Mm-mm. Yang kedua, patofisiologinya bisa macam-macam pada anemi. Kalau pada janin, efeknya sama Pak, jadi Pak Gunawan. Jadi apapun penyebab anemi pada ibu, itu efeknya sama. Mm-mm. Bisa efek jangka pendek, bisa efek jangka panjang. Efek jangka pendeknya dia gagal tumbuh. Ya tadi bahwa karena begitu anemi, nutrisinya juga akan kurang ke bayinya selama kehamilan sehingga dia gagal tumbuh.
Itu efek jangka pendeknya. Selama hamil, begitu lahir, oh bayinya lebih kecil daripada seharusnya. Yang harusnya mungkin di atas 2,5, ini bisa di bawah 2,5 atau bahkan mungkin lebih kecil. Efek jangka pendeknya adalah gagal tumbuh. Efek jangka panjangnya adalah gagal organ. Jadi bukan cuma gagal tumbuh aja, adalah gagal organ. Organ yang paling berefek adalah tadi paru-paru, kematangan paru-paru. Lalu kedua adalah kematangan dari brain, kematangan dari otak. Karena oksigenasi ke otaknya jadi kurang, jadi kemampuan penjalanan pengambilan penangkapan responnya itu juga menjadi sangat lambat karena oksigenasinya kurang, reaksi peradangannya meningkat, sehingga jaras-jarasnya, sambungan-sambungan listriknya terganggu. Terganggu pasti ya. Ya, jadi terganggu sehingga dia kalau nangkep itu lambat. Lebih lanjut lagi gangguannya adalah yaitu tumbuh kembang. Dia nanti akan lebih lama dalam perkembangan dan kemampuan dalam sekolah, dalam motoriknya. Misalnya yang lain sudah bisa berjalan, dia jadi agak lambat berjalannya, bicara agak lambat bicaranya, mungkin gitu. Untuk COVID, karena COVID itu adalah reaksi inflamasi dan infeksi yang sangat tinggi, yang dia sangat memudahkan terjadinya kerusakan dari sel-sel darah merah, ditambah dengan reaksi infeksi yang meningkat, pasti akan mengganggu oksigenasi. Itu juga akan mengganggu bayi, terutama kalau dia terkenanya lebih jauh dari persalinan, misalnya dia di semester kedua, atau di semester pertama dibanding pada saat dia mau lahir baru kena, itu berbeda efeknya. Saya baru lagi bikin penelitian tentang bayi COVID, sekali lagi punten ya Sasaripun karena saya bisa ngambil datanya di sana. Dari 255 ibu yang terkonfirm positif, itu 7%, memang 7% bayinya meninggal. Tapi cukup tinggi 7% itu. 7% bayinya meninggal, 15% bayinya dengan kelainan bawaan, 20% distress nafas. Jadi cukup tinggi. Dan pada saat terjadi kelainan-kelainan itu juga akan berpengaruh terhadap bayi karena ternyata kadar HB-nya, saya punten nggak masukin ke sini, kadar HB-nya semua di bawah 10, Bu. Jadi COVID juga memang karena salah satunya adalah infeksi, dia juga sangat berpengaruh terhadap kadar HB di bayi. Pengaruh juga ya itu ya. Iya. Sangat gitu ya. Nah, ini saya minta maaf Pak Gunawan, jadi Pak Gunawan minta pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 jangan digabung. Iya. Tolong dielaborasi lagi hubungan anemia dan gejala kuning. Bilirubin meningkat atau jaundice. Kurang jelas tadi mekanisme. Gini. Jadi tunggu ya, pertanyaan pertamanya Pak Gunawan itu, apa beda penyebab dan patologis anemia pada fetus, neonat, ibu hamil, dan orang tua dengan atau tanpa komorbid? Ini udah ya? Itu sudah. Mungkin yang belum ini baru nih tentang jaundice. Tadi saya belum baca tentang jaundice. Iya, ini yang kedua. Iya, ini kan digabung ya. Kalau yang kedua ini tentang yang COVID nih Pak Gunawan ya. COVID udah. Udah ya, COVID udah ya. Mudah-mudahan jelas ya Pak Gunawan. Kalau belum tolong dikoreksi saya. Ya, kalau belum nanti Pak Gunawan tulis lagi ya pertanyaannya. Lalu tentang jaundice dulu, Bu. Ya, nanti di Pak Gunawan mention lagi nih, belum jelas nih tentang. Jadi gini Pak Gunawan. Saya harus bercerita dulu tentang jaundice, kuning. Kuning pada bayi, kuning pada kita semua, kuning itu berkaitan dengan kadar bilirubin. Ya. Semakin tinggi kadar bilirubin, maka semakin kuning. Bilirubin ada dua, ada bilirubin direct, ada bilirubin indirect. Bilirubin indirect adalah bilirubin yang sudah masuk ke dalam liver, sementara bilirubin indirect atau bilirubin yang belum terkonjugasi, jadi bilirubin yang ada di dalam darah kita yang belum masuk ke dalam liver. Pada bayi baru lahir, bilirubin yang meningkat khasnya adalah bilirubin yang indirect. Jadi bilirubin yang ada di sel darah dan belum termetabolisme ke dalam liver. Nah, bilirubin indirect itu atau bilirubin yang belum masuk ke dalam liver itu berasal dari pecahnya sel darah merah.
Mulai ada sambungannya ya. Mulai Jadi ya. setiap sel darah merah yang mudah pecah itu akan menghasilkan yang namanya hem dan globin. Hmm. Lalu hemnya itu akan teroksidasi menjadi bilirubin indirect. Nah, jadi kalau semakin banyak sel darah merah yang pecah, automatically bilirubin yang indirect akan semakin tinggi. Nah, apa hubungannya dengan ibu anemi? Yang tadi sudah saya jelaskan. Kalau ibunya anemi, oksigen ke janin itu kurang. Sehingga bayi akan berusaha membuat sel darah merah banyak padahal yang imatur, yang tidak yang sel darah merah yang tidak matang. Nah, sel darah merah yang tidak matang itu mudah pecah, fragil karena sel dinding-dinding selnya itu rapuh sehingga dia mudah pecah. Tapi dia terus ngebentuk karena dia butuh oksigen yang banyak karena dari ibu kurang. Begitu dia pembentukan sel darah merah yang imatur itu banyak, tapi dia jadi mudah pecah. Nah, setiap sel darah merah yang sudah pecah atau lisis akan membentuk hem dan globin. Lalu teroksidasi, terbentuklah bilirubin indirect. Jadi banyak tuh sel darah merah pecah banyak, makanya bilirubin juga banyak. Jadi bayi-bayi mudah jadi kuning. Oh Itu gitu hubungannya. ya. Mudah-mudahan jelas. Oh, mudah-mudahan jelas ya Pak Gunawan. Kalau kurang jelas tolong tulis lagi. Iya, Pak Gunawan ini pengetahuan kedokterannya luar biasa nih. Jadi kalau bikin pertanyaan kadang-kadang saya bacanya aduh-aduh gitu ya. Tapi senang nih Pak Gunawan, bagus ya pertanyaan-pertanyaannya. Silahkan tulis lagi Pak Gunawan ya. Wah, terima Jelas kasih. banget, terima kasih. Senang deh saya jadinya. Baik, ini kembali dari Ocha. Apakah bayi yang perlu suplemen zat besi dilihat dari HB-nya saja? Saya pernah dengar jika bayi ASI harus diberi suplemen zat besi. Tadi tuh yang seperti Iya. saya bilang tadi ya sebenarnya bahwa ASI itu imunoglobulinnya sangat tinggi. ASI SIG-nya cukup bagus. Segala macam bagus, tetapi memang zat besinya agak rendah dibandingkan susu yang bukan ASI. Makanya tadi saya sarankan tergantung memang. Tidak semua bayi harus kita berikan suplemen FE kalau hasil HB dan hematokritnya masih di atas 10 kita nggak perlu. Karena bagaimanapun obat itu akan menjadi beban buat ginjal dan livernya bayi. Jadi kalau misalnya tidak ada indikasi, kita tidak memberikan. Kecuali kalau memang jumlah HB-nya kurang atau memang intake ibunya nggak baik, atau memang dilihat dari hasil lab darahnya HB atau hematokritnya agak rendah. Saran saya, kalau misalnya supaya kita nggak membebani bayi, ibunya yang tadi yang saya sarankan, ibunya yang minum. Ibunya yang minum ya. Ya, Jadi melalui ASI itu bisa tersalurkan ke bisa, bayi ya. bisa. Nah, tapi kalau bayi yang udah nggak mau ASI gimana itu cara mengatasinya? Biasanya zat besi di susu sapi, punten saya selalu bilang susu sapi, karena memang banyak kan dari sapi. Zat besinya memang lebih tinggi sih. Lebih tinggi ya? Iya, Oh. zat besinya. Lemaknya lebih tinggi, maka biasanya bayi yang tidak diberi susu ASI suka lebih gendut-gendut gitu ya. Tetapi juga itu tidak punten tidak saya sarankan ingin punya bayi terlalu gendut gitu. Nah, yang penting sehat. Oke. Ini pertanyaan berikutnya. Wah, kok nggak ada pertanyaan ini ya? Sudah jelas. Silakan. Sudah jelas. Silakan bertanya ya untuk bayi. Nah, Dok, sekarang gini, seandainya tidak menggunakan suplemen dalam bentuk obat atau apa ya, apakah ada yang lain, misalnya buah-buahan, sayur-sayuran, bukankah itu lebih sehat dibanding dengan suplemen? Gimana dok? Bisa nggak menggantikan suplemen? Bisa Bu. Memang yang disarankan adalah nutrisi yang baik gitu ya. 4 sehat 5 sempurna. Kalau misalnya kita terjaga nutrisi, zat besi itu banyak di ikan, banyak di tapi kan di sini nggak boleh makan daging. Maaf ya.
Banyak di daging, kayaknya saya mau ngomong hati gitu, aduh punten pisan. Tapi di sayuran juga banyak, di telur, di susu banyak ya. Mhm. Jadi bisa ditambahkan dari situ. Gitu Bu, zat besinya. Kalau misalnya di sayuran yang saya tahu adalah bayam. Bayam, kangkung, beet, Iya, sayur beet itu zat besinya cukup tinggi. cukup tinggi ya. Kalau di buah-buahan apa ya? Di buah-buahan yang saya tahu, sebentar. Yang aman buat ibu yang menyusui. Buah-buahan banyak kan vitamin dan mineralnya zinc ya. Heeh. Zat besinya agak beet ya, yang saya tahu beet cuma pahit ya kalau sayuran beet itu. Ubi Eh, enggak? ini buah naga. Oh, buah naga, bagus ya. Ya. Ini kayaknya harus didampingin dengan dokter Leri nih ya. Iya, dokter gizi harusnya. Aduh, ini harus ada dokter Leri nih. Jadi dia akan memberikan tahu bahwa tanpa daging-dagingan juga sebetulnya zat besinya ada di apa gitu ya. Ya, sayuran, buah gitu. Oke. Em, wah, ini ada pertanyaan dari tadi saya lihat Pak Gunawan. Pak Gunawan ya, selain limpa, sumsum tulang belakang, organ-organ dan hal-hal apa saja yang bikin eritrosit immature? Hmm, ini mungkin organ pembentuk ya. Kalau organ pembentuk itu kebanyakan memang sumsum tulang, liver, dan limpa. Jadi ada 3 ya pembentuk sel-sel darah merah itu, terutama adalah sumsum tulang dan lien, limpa ya. Tetapi kalau misalnya apa saja yang membuat terbentuknya sel-sel imatur adalah sesuatu hal yang membuat jumlah sel darah merah matur pada neonat, pada bayi tidak cukup. Bisa infeksi, bisa asfiksia, bisa bayi kurang bulan, yang sangat kurang bulan, itu membuat bayi tersebut karena kebutuhan oksigennya tinggi, jadi dia memproduksi sel imaturnya tinggi. Tuh, jadi penyebabnya adalah itu. Jadi hal-hal yang membuat apapun yang membuat jumlah sel darah merah matur pada bayi kurang, dia akan otomatis membentuk sel darah imatur. Nah, organnya kebanyakan adalah memang organ sumsum tulang dibantu oleh lien. Oke. Sel darah lain tidak. Paling yang mematangkan adalah ginjal. Salah satunya adalah ginjal. Dia membantu punya enzim yang namanya eritropoietin. Dia membantu mematangkan sel darah merah. Oke. Dok, ini untuk anemia ini yang terjadi oleh ibu hamil itu apakah dipengaruhi juga dengan gaya hidup, artinya mungkin kurang tidur, terus makanannya, asupan makanan di tubuhnya itu kurang baik gitu. Seperti Iya, tadi presentasi dokter kan ada juga ya. iya. Pasti Bu, bahwa memang kita tuh kesehatan kita itu sangat tergantung dari pola makan kita kok. Ya, pola hidup sehat kita. Apapun yang kita makan itu sangat berpengaruh. Jadi makanya kalau awal tadi saya bilang, terutama ibu-ibu di Bandung, kebanyakan tuh makan Jajanan sih sana ya. jajanannya tuh yang sejenis cilok dan teman-temannya itu nggak ada gizinya, tapi nggak tahu pada suka gitu. Saya agak, Karena tapi rame aja ya. karena rame. Tapi di Advent enggak hebat. Hebat ya. Saya lihat lewat Advent jarang yang makan. Jajan-jajan ya. Jajan-jajan itu luar biasa, jajanannya sehat-sehat semua. Saya wah hebat, luar biasa. Kagum lah. Tapi memang sangat bergantung dengan pola makan. Jadi kok dari SD kita suka diajarin makan 4 sehat 5 sempurna, itu benar. Benar Sampai kan? sekarang iya, 4 sehat 5 Iya, sempurna. kalau di Bandung gaya hidup jajan soalnya. Iya, Jadi jajan, iya. jangankan orang Bandung, kita aja yang Jakarta kalau ke Bandung tuh ngider cari. Pokoknya jajan. Iya. Oke, ini selanjutnya kembali dari Ocha ya, Ibu Ocha. Jadi lebih baik ASI diselingi dengan formula atau pemberian suplemen FE ASI, Bu. untuk meningkatkan FE pada ASI, bayi? ASI. ASI ya, ASI Saya harus. ASI, saya seorang ASI lagi, Satgas ASI ya. Satgas ASI jadi harus. Jadi kalau nanyanya ke saya, pertama pilihannya ASI, kedua ASI, ketiga ASI, keempat ASI donor, Ya, kelima ASI pasteurisasi,
keenam baru susu lain di luar ASI. Ya. Karena di luar kita zat besi kan bisa disuplementasikan. Itu terlalu banyak hal-hal yang indah dan hal-hal yang baik terkandung di dalam ASI. Terutama ada enzim. Enzim itu zat hidup yang ada di dalam ASI. Itu yang kuning ya, Dok? Ya, itu kolostrum ya. Kolostrum, oke. Itu di luar Masih itu sangat bagus lah ASI, kecuali kepepet banget. Bolehlah kasih susu formula, kecuali kita sudah lakukan sesuatu ya. Ibunya makan banyak, jumlah ASI-nya masih kurang, kebutuhan bayinya semakin tinggi, ibunya nggak bisa mencukupi atau ibunya sakit tidak sehat, bayinya butuh kalori lebih tinggi. Oke, kita nggak bisa punya pilihan lain selain kita tambahkan dengan susu yang lain. Tapi kalau misalnya ASI-nya bagus, bayinya stabil, sehat, ASI saja. Iya, kan anak ibu, jadi dia mesti Ibu. minum susu ibu, bukan susu sapi, ya kan? Ya. Oke, terima kasih Ibu Ocha pertanyaannya. Kembali Pak Gunawan, seberapa signifikan ya Dok korelasi antara diabetes tipe 2 kronik dan CKD grade 2 terhadap risiko anemia? Itu mungkin kalau tidak ada hubungannya sama bayi, saya nggak berani jawab. Walaupun memang kalau gagal ginjal itu kan memang salah satu fungsi ginjal adalah pematangan sel darah merah ya. Nanti ada fungsi eritropoietin yang akan terganggu. Jadi biasanya orang yang CKD pasti anemi karena memang tidak bisa dimatangkan dengan baik. Tetapi untuk jawaban yang lebih kompeten, yang di luar kompetensi saya gitu ya, saya izin tidak menjawab. Mohon maaf Pak Gunawan. Iya, itu Pak Gunawan pertanyaan nanti disimpan buat minggu depan ya. Kita akan ada dengan dokter penyakit dalam. Apa sih Dok gejala atau tanda bayi yang terpengaruh anemia dari ibu hamil? Pertama, kalau pada bayi baru lahir, biasanya itu berat badannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya ada nih, ibu hamil naik berat badannya 25 kilo, 30 kilo gitu ya. Ternyata bayinya cuma 2 kilo, 2,5, 2,4, 2,7. Yang harusnya mungkin bisa 3 kilo, bisa 3,5 kilo. Karena kenaikan berat badan ibunya sangat tinggi, harusnya diharapkan kenaikan bayinya juga sangat tinggi. Tapi ternyata beratnya tidak sesuai dengan plotting yang seharusnya. Jadi kita sebut sebagai small of gestational age. Jadi IGR ya, gagal tumbuh selama kehamilan. Itu gejala awal. Kedua, bisa terjadi gangguan nafas, bisa jadi asfiksia atau terjadi distress nafas. Ketiga, yang paling sering adalah problem feeding. Jadi kemampuan dia saking tidak sesuai dengan seperti yang diharapkan. Biasanya kalau bayi lahir, dia kan langsung nyom-nyom gitu ya. Neteknya itu langsung bagus. Nah, ini ada beberapa bayi yang perlu waktu untuk dia netek dengan baik. Nah, itu juga bisa karena gangguan oksigenasi. Lalu nanti selanjutnya jadi tidak aktif, jarang nangis gitu ya. Jadi tapi kadang-kadang ibu-ibu suka cemas kalau bayinya sering nangis. Nah, padahal nangis adalah tanda bayinya sehat ya. Jadi kalau bayinya malah diem aja jarang nangis itu malah hati-hati. Ya, Ini bayinya kok nggak aktif gitu. Bayi saya kok nggak nangis-nangis gitu. Itu hati-hati. Banyak tidur bayinya. Lalu tumbuhnya yang sekali lagi kita biasanya ngejar target berat badan itu secara WHO adalah 20 sampai 30 gram per kilo per hari. Jadi kenaikan tuh minimal 25 gram per hari naik gitu. Itu target dari WHO. Nah, ini kok udah sebulan nggak naik-naik beratnya gitu ya. Seminggu, 2 minggu kok beratnya nggak naik-naik gitu. Nah, itu hati-hati jadi aneh. Hati-hati ya, itu harus berarti kurang bertumbuh bayinya ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak Gunawan. Ini pertanyaannya untuk penyakit Cilok kebanyakan karbohidrat Pak Gunawan sama mecin. Nggak ada zat besinya. Oke, ini pertanyaan yang di atas dulu nih, tapi ini pertanyaannya untuk dokter penyakit dalam nih. Kenapa Dok pasien CA yang lagi kemoterapi suka anemia dan perlu infus elektropoietin yang Elektropoietin ya. Nanti dijawabnya penyakit, saya bisa menjawab tapi itu bukan kompetensi saya ya Bu. Punten, mohon maaf, saya mohon izin, saya hanya menjawab yang kompetensi saya aja. Maaf Pak Gunawan, itu disimpan ya, ada 2 pertanyaan loh Pak Gunawan buat minggu depan itu ya, dokter penyakit dalam nih. Nah,
Selanjutnya dari Ibu Sofi, ini pasti Ibu ya. Izin bertanya dok, untuk HB bayi selain peran zat besi, bagaimana dengan peran asam folat mempengaruhi juga kah? Ya, jadi gini Bu, Aha, anemia itu penyebabnya banyak. Ada aha. anemia karena pendarahan, anemia karena defisiensi besi, anemia karena infeksi, salah satunya anemia karena kekurangan asam folat dan anemia karena kekurangan B12. Ya, itu berbagai macam tuh anemia. Ya, nanti ada anemia megaloblastik, anemia mikrosomikositer. Jadi banyak penyebabnya. Kebanyakan 70% dari penyebab anemia adalah anemia defisiensi besi. 70%. Jadi kenapa ditekankan tentang zat besi? Karena 70% anemia itu disebabkan karena intake, dan intake yang paling utama kekurangan adalah kekurangan zat besi. Itu dari hampir semua penelitian di seluruh dunia, Bu. Jadi kenapa ditekankan ke zat besinya saja? Kecuali kalau misalnya ternyata diteliti lagi nih lebih jauh, penyebabnya apa sih? Oh ternyata dia zat besinya cukup, tetapi asam folatnya yang kurang, atau B12-nya yang kurang, atau anemianya karena infeksi. Nah itu penyebab-penyebab khusus lainnya harus diterapi sesuai penyebabnya. Gitu, Bu. Oke, terima kasih dok. Nah ini baru Pak Gunawan nih, apa cilok, cireng, bakso-bakso bisa Itu berakibat nanti. anemia? Bisa nggak tuh dok? Bisa, tadi yang saya bilang Eh, cilok, cireng itu kan aci ya, tepung eh, doang ya Bu. Tepung dikasih mecin kalau nggak salah, atau iya iya. bumbu masak, Dan tepung digoreng atau tepung nggak direbus atau di apa, nggak ada vitaminnya, nggak ada nggak ada mineralnya. vitamin, Itu bikin Pak perut gendut Gunawan. aja tuh. Iya, bikin itu aja, Di, bikin seneng aja gitu, bikin seneng eh, ngunyah gitu. cuman seneng dikunyah-kunyah Mulut gitu aja ya. ya, Tapi keluar dari kerongkongan ke bawah tuh udah nggak bagus udah ya. nggak bagus. Oke, baik. Terima kasih juga ya Ocha. Katanya terima kasih Bu Dokter ilmunya. Sama. Nah, wah Pak Gunawan lagi. Apakah di Indonesia, Bandung, Jakarta sudah ada Bank ASI strip kolestrum Nah, itu seperti Pak di Gunawan. negara-negara maju? Itu adalah mimpi saya, Pak Gunawan. Kalau Pak Gunawan mau mensponsori saya untuk membuat bank ASI di Indonesia, saya ingin skala kecil dulu di Bandung. Karena saya merasa Indonesia ini segitu banyak bayinya, segitu banyak ibu hamil. Kita nggak punya bank ASI, gitu ya. Itu sangat sangat miris ya. Sementara di negara lain sudah punya bank ASI. Saya udah belajar tentang Brasil. Bank ASI terbaik adalah di Brasil, Bu. Pingin sekali kalau Pak Gunawan mau mendanai saya ke Brasil untuk Ayo belajar Pak tentang Gunawan. Bank ASI. Aduh, saya sangat berterima kasih Pak Gunawan. Karena itu mimpi saya, Bu. Saya pernah waktu itu dipanggil pada saat Pak Ridwan Kamil masih menjadi wali kota Bandung. Dulu dia pernah memanggil beberapa dari tim kami. Salah satunya saya menanyakan, kenapa sih kita nggak bikin Bank ASI gitu di Bandung? Itu saya, oh iya ya gitu, mau banget gitu Bank ASI. Karena di Indonesia itu masih, di luar negeri masih mudah Bu Bank ASI. Bank ASI masih bisa disimulasikan dengan bank darah ya. Jadi yang di screening adalah penyakit-penyakit menular seperti TORCH, lalu HIV, hepatitis B, hepatitis C. Itu di luar negeri seperti itu. Di Indonesia karena sebagian besar adalah Muslim, itu lebih ribet Bu. Saya juga menyadari karena nanti suka ditanya, Mesti ada MUI-nya. laki perempuan ini pusing Bu, memang lebih pusing. Itu yang harus saya, tapi mimpi saya adalah saya ingin punya Bank ASI. Terima kasih Pak Gunawan. Ayo Pak Gunawan. Pak Gunawan mengusulkan harus ditolong ini. Iya, saya mau Pak. Pak. Waduh, orang dewasa kan bayi gede juga dong. Baik, kembali dari Ocha saya bacakan, bagaimana kalau anak kuning, apakah harus dijemur di matahari, berapa lama dan jam berapa? Sebenarnya ini di luar dari anemia, tapi oke lah tentang bayi kuning. Ini kebiasaan ya di Indonesia bahwa bayi kuning dijemur, nanti kuningnya hilang. Tuh. Itu tidak sepenuhnya benar. Kenapa saya bilang tidak sepenuhnya benar? Kita harus nanti juga membedakan. Nanti harusnya ada bab kuning sendiri nih. Di skill selintas aja ya. Jadi kuning pada bayi baru lahir itu ada dua Bu. Ada yang normal,
dan ada yang tidak normal. Bayi-bayi yang kuningnya normal itu memang tidak perlu dirawat. Karena seperti tadi saya bilang, kebanyakan bayi akan memproduksi sel darah merah yang imatur atau dia membentuk usia sel darah merahnya juga lebih pendek dibandingkan usia darah kita. Jadi dia akan mudah hancur. Semakin sel darah mudah hancur, sekali lagi akan memudahkan kuning tinggi. Lalu yang kedua, bayi baru lahir fungsi hatinya belum sempurna. Dia akan sempurna dengan berjalannya usia. Jadi begitu hari ke-7 biasanya fungsi hatinya sudah lebih baik. Makanya pada hari ke-7 bayi-bayi mulai nggak kuning. Karena kuning yang ada di dalam darah diambil-ambilin sama hati, lalu dikeluarkan lewat tinja sama kencing, sama urin. Oh, gitu Jadi ya. kenapa kencing bayi suka lebih kuning, kayaknya suka lebih kuning gitu ya. Itu karena memang mengeluarkan bilirubin yang ada di sel darah diambil diaptek namanya, diaptek oleh liver lalu dikeluarkan. Menjadi sterikobilin namanya gitu ya. Kalau kuningnya itu normal, yang hari ke-7 itu dia memang akan hilang, mau dijemur atau tidak, dia akan hilang, Bu. Akan tetap hilang ya. Jadi tidak berpengaruh dengan matahari. Mau dijemur mangga, nggak dijemur mangga gitu. Kasihan kan yang di Eropa, yang di kutub utara, yang kutub selatan, nggak ada matahari, bayinya apakah kuning semua? Ya tidak. Gitu ya. Nanti Tuhan tidak adil jadinya. Iya. Tuhan itu adil, jadi bayi itu kalau tidak kuningnya normal, dia akan hilang dengan usia berjalan. Hari ke-7 sampai hari ke-10 akan hilang dengan sendirinya, tapi dengan intake yang cukup. Dengan ASI atau susu lain yang cukup. Harus itu dibantu karena uptake bilirubin ke liver itu, pengambilan bilirubin ke dalam hati itu dibantu dengan protein. Jadi protein itu ada di dalam ASI dan ada di dalam susu lain. Nah, kalau bilirubinnya itu tidak normal, mau dijemur 2 kali 24 jam, jam-jaman, itu tidak akan menurunkan. Pengaruh ya. Tidak pengaruh juga. Jadi kalau mau dijemur, bukan karena kuningnya, tapi karena kebutuhan vitamin D. Sebelum jam 10, cukup 5 sampai 10 menit. Jangan lama-lama, nanti gosong. Ya. Oke, baik. Terima kasih nih, Dokter Viva. Ini Terakhir nih dari Dokter Bu Linda ya. Bu Linda, dokter saya mau tanya, anak saya lagi hamil, sekarang sudah jalan 7 bulan, HB-nya tidak naik, masih 11. Padahal sudah minum suplemen zat besi dan makan makanan sehat. Itu kenapa ya dok? Apakah nanti berbahaya untuk bayinya? Bu, selama 11 aman, insya Allah. Aman ya 11. Karena minimal 11. Untuk yang lainnya, tergantung. Nanti tanya konsultasi lagi ke dokter objinnya. Tapi ini masih aman ini Bu Linda ya. Jadi, waduh selamat ya mau punya cucu. Ini dari David Ardi. Dok, izin bertanya, apakah ibu hamil anemia saat lahiran tidak bisa normal? Bisa, Pak. Tidak ada di semua ilmu kedokteran itu yang 100%, karena ilmu kedokteran bukan ilmu pasti iya atau tidak. Banyak variasi normal di antara di beberapa hal. Saya menunjukkan hal-hal yang kemungkinan yang terburuk, tetapi kemungkinan normal juga ada. Kayak misalnya gini, ibu hamil usia di atas resiko, misalnya di atas 40 ke 70, kemungkinan besar ada yang jadi Down syndrome. Tapi apakah ada yang normal? Oh ada. Jadi tidak semuanya semua hal itu pasti. Tapi kan pencegahan lebih baik ya, bahwa nih anemia bisa normal kok. Iya bisa normal. Tapi juga banyak yang tidak. Jadi kenapa tidak kita cegah? Gitu. Nah, pada saat si ibu ini hamil mau melahirkan, itu sudah diketahui dia misalnya anemia ya dok ya? Biasanya dari awal biasanya suka di screening ya sama objin ini. Nah, dia pada saat melahirkannya apakah disarankan normal atau sesar? Itu tidak ada, kalau saya kebijakan masing-masing Bu biasanya. Tapi kalau misalnya ibunya anemi suka di bawah 8 karena mungkin takut bayinya asfiksia, beberapa dokter kebidanan menyarankan untuk sesar, Bu.
gitu. Iya. Karena takut faktor resiko lain gitu. Mm-mm. Dan kan kalau normal itu dia kan mesti mengeluarkan tenaga, Ya, pendarahannya lebih banyak gitu. ya lebih banyak. Sementara dia itu kunang-kunang kali kalau udah anemia. Iya. 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 Betul, Bu. Heeh. Dan apa efek dan bahayanya bagi bayi yang dalam kandungan atau yang baru lahir untuk anemia ini? Bahayanya tadi udah, Bu. Iya, yang di awal itu ya. Iya, yang tadi bisa gangguan tumbuh, gangguan Gangguan kembang, iya. tumbuh kembang gitu ya. Iya. Oke, baik kita lihat lagi. Oh, nggak ada pertanyaan lagi nih. Wah, ada. Terima kasih Bu Linda. Nih saya juga jadi kepengen punya cucu nih. Ibu Linda lagi mempersiapkan diri punya cucu ya. Oke, baik. Nih nggak ada lagi nih dok. Mungkin dokter boleh memberikan apa ya kiat-kiat untuk para ibu yang sekarang ataupun di Zoom meeting ini misalnya oma-oma, opa-opa ya yang sedang mempersiapkan untuk mendapatkan cucunya bagaimana supaya apa ya supaya tidak memiliki penyakit anemia ini sekali lagi apa saja sih sarannya yang dokter mau sarankan kepada semua yang ada di Zoom meeting ini. Terima kasih, Bu Peggy. Sebenarnya sarannya sesuai dengan lagunya Advent loh, itu saya setuju. Yang Hati mana tuh? tenang, hati tenang, Aha. hidup makan sehat, olahraga cukup, tidur cukup, ya hidup sehat. Hidup Maka, sehat ya 10 iya, kesehatan itu. iya, itu tadi saya mendengarkan itu bagus loh. Maksudnya Hmm, itu sesuai kita jangan terlalu banyak diet kecuali memang atas indikasi kayak misalnya tadi ada gangguan ginjal, ada DM, kita perlu diet tertentu kan. Tapi di luar itu jangan terlalu banyak diet, apalagi dulu tuh beberapa waktu lalu sempat booming yang diet non karbo ya, oh iya 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 dulu banyak tuh. banyak tuh supaya pengen kurus. Kayaknya lebih baik kita jaga aktivitas, maksudnya kita baguskan olahraga dibandingkan kita restriksi terhadap jenis makanan tertentu karena tubuh kita butuh asupan yang cukup, nutrisi yang cukup ya, yang seimbang. Dan jangan lebih baik mencegah anemia itu bisa dicegah. Oh, Lebih baik anemia bisa dicegah bisa dengan pola hidup ya? makan, iya dengan gaya hidup, dengan pola makan, dengan hidup yang sehat, tidur cukup, Tidur cukup itu ya. ya itu oksigenasi cukup, olahraga ya, itu bisa dicegah. Jangan menunda pencegahan, lebih baik mencegah dibandingkan mengobati, karena mengobati itu hasilnya pasti 50-50. Bisa sembuh, bisa nggak sembuh gitu. Tapi kalau dicegah kan ya insya Allah lebih baik hasilnya. Gitu Bu, mungkin dari saya. Tapi anemia itu pasti bisa sembuh ya? Insya Allah Bu. Selama gangguan ke anaknya tidak prolong ya. Tidak sudah terjadi gangguan otak yang lanjut, itu bisa diperbaiki. Gitu. Karena kan kasihan nih ibunya ke bayinya ini, kalau nanti nggak bisa sembuh, bayinya tumbuh, dia udah punya penyakit anemia, nanti dia melahirkan lagi, bayinya Ya, itu. Akhirnya kan jadi panjang nih ya yang rantainya tadi. kan. Iya. Jadi kasihan, tapi kalau bisa diatasi, bisa sembuh, bagus ya, jadi diputus rantainya ya. Ya. Oke, baik, terima kasih banyak nih. Nggak ada lagi pertanyaan untuk Dokter Viva? Kalau tidak ada, kita mau ucapkan terima kasih Dokter Viva ya. Terima kasih. Apakah Dokter Alvin Rantung sudah ada bersama-sama dengan kita, Pak Joko? Sepertinya nggak ada, Bu. Belum ada ya. Pak Joko tadi ada 10 hukum kesehatan ya. 10 hukum kesehatan tadi, Pak Joko boleh nggak puterin sekali lagi sebagai apa tadi summary dari Dokter Viva ya. Mungkin ada yang terlambat masuk, jadi belum tahu. Hati yang gembira adalah obat yang manjur.
sosial yang baik, jadikan hidup bahagia. Air jernih yang cukup, segarkan seluruh tubuh. Tuhan yang terutama, Ia sumber kehidupan. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat, pilihan kita. Hidup sehat, pilihan kita. Amin. Nah, hidup sehat pilihan kita ini ya, Dokter Viva ya. Ya, Jadi 10 hukum kesehatan ini yang harus kita laksanakan. Betul ya, Dok ya? ya, betul. Baik. Dokter Viva, karena Dokter Alvin mungkin masih kasih seminar, jadi saya atas nama Rumah Sakit Advent Bandung, atas nama acara Anda Bertanya Dokter Menjawab, mengucapkan terima kasih untuk dedikasinya, untuk waktunya, ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Dan kepada seluruh partisipan mungkin bisa memberikan reaction seperti yang saya buat ini untuk Dokter Viva pada sore hari ini. Terima kasih, Dok. Salam Terima sehat kasih. ya. Terima kasih buat semuanya ya Bu. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih dokter. Terima kasih. Mohon. Oke. Dan Izin maaf ya Bu. iya, nanti akan ada waktu sesi-sesi berikutnya lagi ya, Dok ya. Terima kasih. Izin pamit semuanya. Iya, makasih. Nah, selanjutnya kita sudah maghrib, kita akan masuk kepada sesi berikutnya bersama dengan Pendeta James Hursina. Kita akan mendengarkan motivasi rohani, yaitu Good Medicine. Selamat sore, selamat sahabat Pendeta James Hursina. Selamat sabat Ibu. Iya, sekarang sudah masuk maghrib, udah waktunya Pendeta James Hursina untuk membawakan motivasi rohani, tutup sabat, dan setelah itu langsung dengan doa berkat ya, Pendeta. Oke, silakan Pendeta. Ya, baik, Shalom, selamat sabat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Ibu Peggy Wawor yang sudah memberikan Sama-sama. waktu dan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan renungan firman Tuhan guna menutup sabat yang suci ini melalui renungan yang kudus. Ya. Oke. Pendeta mungkin pakai 2 device ya, boleh dikecilin device yang satu ini. Oke, baik. Ini masalahnya saya diminta untuk doa penutupan pekan doa anak-anak. Oh, Aduh, iya jamnya bersamaan. Oke lah, harus dikorbankan satu rupanya. Boleh saya share screen dulu, Bu? Oke ya. Oke. Ya, oke. Ya, sudah kelihatan, Bu ya? ya jelas, bagus sekali. Oke, baik. Jadi untuk penutupan sabat yang suci ini, saya ambil materi sesuai dengan tema kita bahwa berkaitan dengan kesehatan. Tadi Dr. Viva telah menjelaskan bagaimana pentingnya menjaga kesehatan khususnya ibu yang hamil. Dan sore hari ini judul pembahasan saya adalah Good Medicine. Ya, ini saya ambil dari Amsal 17 ayat 22. Ya, good medicine adalah obat yang manjur menurut Alkitab. Di dalam Amsal 17 ayat 22 dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasihan Tuhan, banyak orang di dunia ini yang menghabiskan uangnya untuk kesehatan. Pada waktu dia muda, dia bekerja keras mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Ya, tapi ketika dia sakit, maka uang yang dia kumpulkan habis untuk memulihkan kesehatannya. Nah, itulah sebabnya pada sore hari ini salah satu obat yang manjur yang Alkitab anjurkan dan katakan adalah hati yang gembira.
Ada beberapa terjemahan berkaitan dengan hati yang gembira menurut Amsal 17 ayat 22. Ya. Bahasa Indonesia masa kini mengatakan hati yang gembira menyehatkan badan. Ya. Kemudian ada terjemahan lain mengatakan hati yang gembira mengerjakan kesembuhan. Dan terjemahan yang lain lagi, yaitu Indonesia Modern Bible, katakan hati yang gembira adalah obat yang menyembuhkan. Jadi beberapa terjemahan mengatakan bahwa ketika kita memiliki hati yang gembira, maka itu akan menyehatkan tubuh kita. Itu akan mengerjakan kesembuhan dari dalam diri kita sendiri. Dan hati yang gembira itu adalah obat yang manjur, obat yang bisa menyembuhkan tubuh kita. Nah, ini saya petik dari Healthline and Medical News Today. Ya, dikatakan bahwa apa yang menyebabkan seseorang itu sakit? Ya, menurut artikel ini dikatakan bahwa faktor utama yang membuat seseorang mudah jatuh sakit adalah stres. Stres yang berkepanjangan atau stres kronis bisa berdampak buruk terhadap kesehatan. Stres yang terlampau tinggi bisa memicu berbagai penyakit kronis seperti penyakit jantung hingga depresi. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, dari sisi medis yang menyebabkan seseorang menderita sakit atau jatuh sakit adalah stres. Dan ini juga dikuatkan oleh Nyonya White dalam bukunya Hidup yang Menyehatkan, halaman 272, Nyonya White mengatakan demikian. Penyakit pikiran ada di mana-mana. 9/10 dari penyakit yang diderita manusia berasal dari sini. Jadi kita lihat bahwa penyebab terbesar dari sakit adalah pikiran. 9 dari 10 penyakit disebabkan karena pikiran. Ya, ini menurut Roh Nubuat. Dan itu juga dibuktikan oleh hasil penelitian dari tim kesehatan. Nah, oleh sebab itu Raja Salomo ya memberikan satu nasihat bagi kita untuk menjaga hati kita, untuk menjaga pikiran kita supaya kita tidak mudah jatuh sakit ataupun dengan pola pikiran yang positif, maka itu bisa memberikan kesembuhan dan kesehatan bagi kita. Dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati kita, jaga pikiran kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah maka kita bisa menjaga kesehatan kita. Dari situlah maka kita bisa terpancar kehidupan kita ketika kita menjaga hati kita, pikiran kita dengan baik. Terjemahan lain mengatakan demikian, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Jadi kalau pikiran kita baik, hati kita baik, suasana hati kita selalu positif, maka itu akan menentukan arah hidup kita. Menentukan apakah kita akan sakit atau sehat, tergantung bagaimana kita menjaga pikiran kita agar tetap positif. Terjemahan lain dikatakan, ya firman Allah yang hidup, dikatakan, yang terutama sekali, yang penting dikatakan, jagalah hatimu, karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Lihat, ya ini perlu diingat, ya karena ini sangat penting menurut Raja Salomo. Ketika kita menjaga hati kita, ketika kita menjaga pikiran kita dengan baik, kenapa? Karena hati kita, pikiran kita itu bisa mempengaruhi kesehatan kita, mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi hidup kita. Makanya kita harus jaga pikiran kita dengan baik. Nah, kemudian Bapak Ibu, saudara-saudara kekasihan Tuhan, bagaimana supaya kita bisa menjaga suasana hati atau pikiran kita agar tetap baik? Ya, ini ada beberapa rumusan yang menjadi nasihat kita pada sore hari ini agar pikiran kita tetap tenang, pikiran kita tetap positif.
Ya, hati kita tetap senang. Caranya adalah yang pertama, jangan dengar yang tidak perlu didengar. Nah, seringkali bahwa pikiran kita, suasana hati kita, hidup kita itu dipengaruhi oleh lingkungan yang ada di sekitar kita. Apakah kita suka mendengar hal-hal yang tidak baik? Apakah kita suka mendengar hal-hal yang mengandung unsur gosip atau hoax? Ya, kalau sekarang ini hampir setiap hari kita menerima ya berita-berita yang mungkin itu tidak baik, ya, berita-berita yang dapat mempengaruhi suasana hati kita. Ya, jangan dengar. Kalau itu tidak baik, kalau itu tidak bisa membuat suasana hati kita tenang, sehat, maka jangan kita mendengar hal-hal yang tidak perlu untuk didengar. Ya, kita harus bijak untuk memilih. Apakah ini pantas untuk didengar? Apakah ini baik untuk didengar? Apakah ini benar untuk didengar atau tidak? Nah, ini sebenarnya adalah berkaitan dengan ya, pada waktu kecil kita sering mendengar lagu anak-anak ya. Awas telinga yang suka mendengar. Ya, jangan suka dengar barang yang tidak benar. Karena barang yang tidak benar itu bisa mempengaruhi hati kita. Lalu yang kedua adalah jangan lihat yang tidak perlu dilihat. Ada banyak gambar-gambar. Ada banyak peristiwa hal-hal di depan kita yang tidak perlu kita lihat. Kalau kita salah melihat, ya, maka itu akan merusak suasana hati kita. Nah, jadi kita bijaksanalah untuk melihat sesuatu. Apakah itu baik untuk dilihat? Apakah itu benar untuk dilihat? Apakah itu suci untuk dilihat? Kalau itu tidak baik dan tidak benar, tidak suci untuk dilihat, jangan lihat itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah jangan bicara yang tidak perlu untuk dibicarakan. Seringkali kita suka berbicara tentang hal-hal tentang orang lain. Kita berbicara hal-hal yang negatif. Kita berbicara sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Ya, terus terang aja, saya ikut di beberapa grup. Ya, berkaitan dengan pemilihan sekarang ini. Aduh, saya lihat ngeri sekali. Ya, ada hal-hal yang tidak perlu untuk dibicarakan, jadi pembicaraan. Ya, ada hal-hal yang harusnya ditutupi, aib, kesalahan seseorang justru dibuka di situ menjadi sesuatu yang diviralkan. Dan itu bisa merusak suasana hati kita. Itu membuat kita tidak nyaman dan tenang ketika kita tidak berbicara sesuatu yang seharusnya tidak perlu untuk dibicarakan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bicaralah sesuatu yang baik, yang benar, dan yang suci. Karena itu akan mempengaruhi suasana hati kita. Ya, kalau hati kita senang, gembira, itu akan menjadi obat yang sangat manjur untuk kesehatan fisik kita maupun rohani kita. Lalu yang keempat, jangan cari tahu yang tidak perlu kita tahu. Memang salah satu sifat manusia adalah ingin tahu. Ya, ada berita-berita update kita ingin tahu yang pertama. Ada berita apapun, kejadian apapun kita ingin tahu. Padahal itu belum tentu penting bagi kita. Ya, belum tentu itu perlu untuk kita. Jadi carilah hal-hal yang baik. Carilah hal-hal yang kudus dan suci dalam hidup kita. Firman Tuhan, 6 hari yang akan datang ke depan ini, ya, biarlah kita menjaga hati kita tetap bergembira, tetap senang. Yaitu dengan cara kita selalu mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan lagu-lagu yang mengangkat rohani kita. Kita mendengar kabar yang baik dan suci. Kita melihat hal-hal yang baik dan suci. Kita membicarakan hal-hal yang baik dan suci. Dan kita selalu mencari perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang suci. Maka itu akan membuat suasana hati kita tetap gembira. Dan inilah obat yang manjur yang bisa kita nikmati dalam kehidupan kita. Raja Daud di dalam Mazmur 62 ayat 2.
di atas segalanya. Dari keempat hal tadi, Raja Daud katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka hati kita akan tenang. Ketika kita dekat dengan Allah, maka pikiran kita pun akan tenang. Kita merasakan kebahagiaan dalam diri kita. Dan ini sebenarnya adalah obat yang paling manjur yang berasal dari dalam diri kita sendiri ketika kita merasa dekat dengan Allah. 1 minggu ini, di dalam setiap kesibukan kita, dalam aktivitas kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, jangan lupa, biarlah kita tetap dekat dengan Allah. Karena ketika kita dekat dengan Allah, maka hati kita, suasana pikiran kita akan tetap tenang, nyaman, dan bahagia. Katakan di dalam Review and Herald, ya, dikatakan demikian. Seseorang yang pikirannya tenang dan puas kepada Allah berada dalam jalur menuju sehat. Saudara perhatikan ini, ya. Kalau pikiran kita tenang bersama dengan Allah, dekat dengan Allah, itu artinya kita sedang berada dalam jalur yang baik dan benar, maka itu akan membuat tubuh kita menjadi selalu dan tetap sehat. Ya. Pikiran yang tenang kita akan rasakan dan nikmati ketika kita dekat dengan Tuhan.